Assalamualaikum. Salam. Kayak ada yang salam, kayak ada yang salam. Itu yang kau bilang tadi, Met. Yang kau bilang tadi itu, Met. Betul lah. Masuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Tak pada Ustaz. Ayo. Masya Allah. Ya, Ustaz. Ini. Ya. Pak RT, Masya Allah rumah baru nih ya. Selamat datang rumah baru, Ustaz. Iya. Auranya beda. Ini Ustaz. Aman Ustaz. Yang penting Ustaz ya, biar sehat. Iya, biar terasa nyaman kan. Biar tahu. Selamat, Ustaz. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Pak Oke, RT, monggo, Masya Allah. Kalau kurang ngomongnya Ustaz, kamar Iya. mandi banyak. Canda. Sopan kau, Met. Mubarak nih Pak RT. Iya, Ustaz. Rumah baru nyaman. Rumah baru. Oh, lebih cerah semua orangnya lebih cerah Pak Selamat. Ini usulan siapa nih, Ustaz? Selamat. Oh, Untuk Saya yang yang apa? interior. Iya, interior. Oh, Masya Allah. Berarti nggak hanya sekedar di dapur ya, tapi juga bisa jadi interior. Masya Allah. Saya emang agak kreatif orang Ustaz. Keren dan aktif. Ini, Ustaz. Tadi orang ini mau ngajak mancing. Oh, sekalian Ustaz. Siapa tahu sampean bisa ikut? Di mana mancingnya di laut? Enggak nih Pak Ustaz. Jadi kami mau ngajak lomba mancing. Lomba mancing. Betul Ustaz. Oh, hadiahnya ada hadiahnya apa enggak? Ada. Ada. Duit tadi ya Mas Wil ya? Hadiahnya duit, dapat ikan lagi, Pak Ustaz. Udah saya bilang tadi Pak Ustadz, Ah. itu tidak boleh, itu tidak ada dalam Islam, dilarang. Orang ini terpercaya Ustadz. Jadi kita lomba. Iya. Yang ngasih hadiahnya siapa? Panitia Pak. Orang itu juga. Orang itu. Kita masuknya bayar. Bayar. Nggak bayar, Pak Ustaz. Administrasi. Oh, administrasi. Bayar juga. Administrasinya berapa? Berapa tadi Mas? Administrasinya berapa? 150. Oh. Tapi kan hadiahnya 10 juta. Oh iya iya. Oh 10 juta? Iya. Oh nggak ngomong sama Makanya kita bilang bagi tadi, sebulan kita makan. Oh cocok lah. Itu Ustaz, saya Iya, bilang kan. mancing itu, ayo Pak RT. Mancing itu boleh Pak Selamat, boleh untuk melepaskan hobi juga berburu kan dalam artian. Tapi kalau dia dikumpulkan uang dan uang itu dari peserta, yang menjadikan hadiah kan dari uang peserta. Ini banyak ini sekarang ini trik ini. Ini bentuknya namanya judi, judi ala bentuk lain. Dalam artian mereka mengumpulkan uang, ya kan? Karena itu kita makanya berpikir rasionalnya. Uang hadiah dari mana? Dari kita sendiri kan? Nah itu sama juga dengan perjudian. Sama orang yang main kartu dan sebagainya kan uang dari mereka. Perputaran uang itu dari mereka ke mereka aja. Tapi kalau misalnya, biarpun ini ada khilaf kalangan para ulama. Misalnya, Salam TV buat kuis umroh. Uangnya dari mana? Dari Salam TV. Diberikan kepada peserta. Peserta bayar nggak? Bayar. Nah itu boleh, itu boleh. Tapi kalau uang kita juga yang diputarkan, itu namanya mengundi nasib dengan uang kita masing-masing. Loh. Ada yang pihak yang dirugikan di antara ini, dan ini nggak pasti dia. Maka itu masuk dalam kategori perjudian. Nah, Iya. dengar itu buka kuping, buka mata. Iya. Ntar dulu Pak C. Met, kau tahu judi kan? Kampungmu cuma orang main judi. Biasa, ya, biasa kalau judi Ah. bilang Ustaz. Nah. Oh, Ayo pasang. ya, kocok. Ayo. Ayo, wah. Ari. Biasanya gitu Pak Ustaz. Itu Iya. di kampung dia ini Ustadz. Itu Di kampungku juga ada kayak gitu. pikiran kalian itu, ya bukan Aku pernah nyoba tapi kalah. ini makanya bikin makanya pikiran itu apa? Ya, itu bentuk media. Itu bentuk media saja. Ya, bentuk media. Apakah dia dari dadu atau dari kartu atau dari pancing atau dari apa saja, namun prakteknya dalam kategori tetap masih dalam kategori judi. Karena memang uang itu juga yang diputar, sama juga yang main ini tadi kan masing-masing bayar kan? Iya sih. Yang menang mengambil kan? Betul Ustaz. Oke, medianya ini. Sekarang mancing, masing-masing mancing, yang semua bayar ngesum. Iya sih. Yang menang dikasih hadiah. Betul. Ya kan, dengan uang itu juga. Maka itu dengan sistem yang sama, media yang berbeda. Hukumnya tetap sama. Tapi kan Ustaz administrasinya itu. Ya, itu itu cuma namanya yang keren Iya. saja. Kata- Namanya itu sama. Gimana nih, Met? Ya aku udah nurut aja lah.
Ya soalnya kan Dengar itu Ustadz bilang. kalau Ustadznya jelasinnya terperinci, nggak kayak ini. Dia marah-marah Pak Ustaz. Iya, Ustadz jelasin kayak mau ngajak berantem. Ya, itu Dalilnya memang pun nggak jelas. Udah makanya kalau memang mau mancing, kita kalau mau mancing aja. mancing kita di sana nanti. Di laut. Di laut. Jangan di laut. Udah tak bilang tadi jangan di laut. Ada hantu. Iya kan Pak Ustadz? Di kampung Pak Ustadz ada cerita. Kampungnya lagi. Kalau kita mancing, misalkan kita bawa perbekalan untuk umpan itu dari darat Pak Ustadz, bawa ke laut. Kan aku merinding lagi kan. Karena deket Pace itu. Bisa jadi sih. Bakalan keluar hantunya Pak Ustadz. Nggak ada. Makanya Apa tidak mau. ngeri kali itu Pak Ustaz. Nggak ada tuh. Bukan awak mancing ikan, awak dipancing hantu. Nggak ada tuh Ustadz. Saya ini orang laut. Udah bertahun-tahun saya mancing. Nggak Iya. ada namanya hantu laut, Hantu buaya laut. hantu ketemu kau, hantu yang lari. Ini nggak beriman sama yang goib ini. Betul itu ha. Ceramah Ustadz. Iya, iya. Met. Gak futuristik dia. Pertama itu masalah hantu, itu kan nama penyebutan ya. Ada yang bilang vampir, ada yang bilang pocong. Itu kan penamaan, Iya, Pak Ustadz. penamaan. Dan kita tetap saja beriman kepada yang goib, ya kan? Tetap saja beriman kepada yang goib. Pace. Yang goib itu apa? Contohnya jin. Kan kita nggak kelihatan jin mana. Padahal di mana saja, apakah di laut, kemudian di darat tetap ada. Ya kan? Bahkan dikatakan itu iblis itu singgasananya di laut. Jadi nggak mesti di darat. Apa nggak serem kali tuh? Ke kandang ya kita datang. Met. Dengar dulu. Bilang jangan mancing. Ya, dia di laut itu memang tempat singgasananya. Maka ada pertemuan para pembesar setan namanya iblis kan. Jadi level yang besar namanya iblis. Apa beda jin dengan setan? Kalau setan itu dia ada yang mati. Kalau iblis ditangguhkan sampai datang hari kiamat. Itu bedanya. Dan mereka bosnya kalau kita sistem bahasa sekarang. Ketika pertemuan para iblis dengan anak buahnya setan, dipanggil, kamu apa kesuksesannya? Oh, saya mengajak orang bisa main judi. Ya kan, katanya bagus. Yang kamu, sampailah kemudian satu setan mengatakan, Pak Iblis, saya bisa menceraikan antara suami dan istri. Maka dikatakan ini yang paling bagus. Di mana pertemuan itu? Di laut. Jadi itu tempatnya. Itu satu, ya kan? Nah, kalau bawa makanan, ya kan? Bawa sesuatu apapun ke laut, nggak ada hubungannya kemudian kita bawa setan. Pak Selamat. Nah, ya berarti kan kalau Pak Selamat dari darat, makhluk darat ke sana berarti sama setan. Kan nggak juga. Nah, itu benar kita percaya kepada yang gaib, benar. Beriman kepada yang gaib, benar. Tapi bawa dari darat, menu darat ke laut, ikut setannya itu nggak benar. Itu namanya tahayul. Tapi masalah. Jadi Iya. Pak Ustadz, itu kan udah lama orang percaya. Iya. Ya. Ustadz. Di kampungku banyak orang percaya kayak gitu Ustadz. Berarti kan betul. Ya, itulah Ustadz. Saya tadi sudah bilang, orang kalau masuk jurang, kalian juga ikut masuk jurang. Itu salah. Iya. Banyak kok yang percaya kan, Met. Banyak kampungku percaya. Nah, kok gimana kok Pak? Iya, memang setan itu pertama gini. Setan dan iblis serta jin itu kadang-kadang memang dia membuat satu menanamkan keyakinan kepada orang. Dibuatnya benar. Karena setan itu bisa berubah wujud, melihatkan. Kemudian kita bilang, kenapa ya kayaknya benar terjadi? Ya dia bisa, jin itu bisa ke laut bisa. Tapi bukan berarti setiap yang kita bawa ke laut, kemudian dia ikut otomatis enggak. Itu enggak. Jadi bisakah jin ke laut? Bisa, pertemuan mereka memang di laut. Kita sebagaimana sebutkan dalam hadis itu, pertemuan mereka memang di laut. Bahkan dikatakan Dajjal itu, bosnya mereka lagi, ya memang dikurung di satu pulau di laut. Nah, jadi memang segala kejelekan itu di laut juga ada. Ya wes lah, nggak apa-apa lah. Hati udah kita mancing di sungai pun jadi. Mana, Met? Ya udah. Tapi, ini tadi Sat, Nah, masaknya Sat. Aku pernah dengar juga sih, tapi aku masih ragu Sat. Mancing pakai kodok. Itu kan bunuh Sat. iya. Nah, katanya nggak boleh kodok. Kenapa Tapi cacing boleh? Cacing kok boleh? Ah, Cacing lain, cacing di tanah kenapa katanya. ikan juga boleh? Apa bedanya Pak Sat? Iya, memang nggak boleh. Gini dia.
ada satu larangan. Kata Nabi itu wala taqtulud dibda. Kata Nabi dalam sebuah hadis kan, muttafaqun alaih, dikatakan nggak boleh membunuh kodok. Dia ini kata para ulama ada mengandung 2 hikmah hukum. Yang pertama, nggak boleh membunuh kodok mutlak. Satu. Yang kedua, maksud ini juga makna lain hukumnya adalah tidak boleh dimakan. Jadi larangan membunuh dalam kategori juga dilarang untuk memakannya. Itu. Kenapa dikatakan? Ada yang mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya karena mereka setiap diciptakan makhluk kemudian mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kodok mengatakan saya akan bertasbih, bertahlil dan bertakbir. Dengan apa? Dengan suara. Maka dikatakan para ulama, biarpun ada yang mengatakan ini bentuk Israiliyat, biarpun hadis ini benar, tapi kemudian banyak riwayat dari dia ini adalah Israiliyat, maka dikatakan dia itu bertasbih. Jadi suara kodok yang itu kong, suara apa lagi itu bentuk tasbih. Dikatakan dalam sebuah hadis. Itu. Nah, apalagi kemudian untuk mancing Pak Slamet. Nah, mancing itu dia kan hanya sekedar hura-hura. Bukan penting, bukan urgensi kan? Ada cacing boleh, makanan lain boleh. Bolehkah? Boleh, karena nggak ada larangan. Dalam cacing nggak ada larangan, anak ikan nggak ada larangan, udang nggak ada larangan. Jadi boleh yang lain. Yang kodok nggak boleh. Karena dia nggak urgen. Nah, sampai yang urgen pun dalam sebuah hadis ada satu dokter yang menghadap kepada Rasulullah. Ini dokter, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menemukan obat yang untuk penyakit di daerah saya itu dari materi ini. Kemudian ditanya Rasulullah dari apa? Kata dia unsurnya adalah dari kodok. Dari kodok. Maka kata Rasulullah wala taqtulud dibda. Maka kemudian Rasulullah bilang ke dokter ini yang perlu, kadang-kadang kan ada orang yang bilang, Ustadz, saya nyari obat tipes nggak ada, kecuali tikus, ya kan? Dari sesuatu yang haram boleh? Nggak boleh. Maka kata Rasulullah wala taqtulud dibda, jangan bunuh kodok. Itu ke dokter yang kemudian mengatakan alasan ini dia untuk obat, karena orang urgen. Tapi kata Rasulullah nggak boleh dibunuh. Apalagi kemudian Pak Slamet nangkep kodok untuk mancing ikan. Dengar belum? Dengar dengar itu. Ya udah. Paham belum? Ya udah. Jangan dengar dari pihak kanan, keluar dari tengah kiri. Ya udah nih mancing. Masuk di otak dulu berpikir. Mancing pakai roti. Soalnya ikannya dari Amerika sana. Bisa jadi. Jadi cuman tuh, Met. Ya udah. Kita pakai kecebong boleh? Oh, kalau kecebong gimana Pak Ustadz? Kan jadi kodok. Kecebong sama aja. Dia dalam kategori yang sama anaknya, ya kan? Apakah mamanya yang udah tua, berudu atau apa tetap dalam kategori sama. Ikan saja, pakai cacing. Ya, masih banyak yang lain. Atau pakai uang 50.000 juga dapat. Oh, bisa Sat ya? Mancing pakai Dapat 1 kilo terus. Kok kepajak itu, Met? Oh, Jadi macam mana tadi? Apa 10 juta tadi. Jadi, udah tak ikhlasin aja lah. tapi tadi semangat. Gimana lah, Pak C? Pun sibuk nyari duit terus. Jangan apa. Jadi, semangat mancing sungai kita. Beda, Jadi kalau mancing kita sungai, yang penting jangan pakai Kodok. tadi, Pak Ustadz. Iya, karena memang ada larangan mutlak. Kalau yang lainnya boleh saya pakai jangkrik misalnya. Boleh. Kenapa juga kata Ibnu Hajar katanya? Ada 2 jenis kodok, ya kan? Kodok yang di laut, yang hidup di laut, atau yang di darat. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dikatakan, yang di laut maka dia mematikan ketika dimakan. Oh, Kalau beracun dia. iya, kalau kita kadang-kadang kan ada yang makan ya, manusia ini kadang-kadang ada yang makan kodok kan. Kalau yang di darat maka mudir itu berbahaya juga. Jadi dua-duanya memang berbahaya. Satu bisa mematikan, satu bisa mendatangkan penyakit. Itu secara kedokteran mungkin yang dilihat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gambarannya. Enggak percaya kan? Coba saja. Dia percaya. Ustadz, tadi dia bilang mancingnya pakai yang aneh-aneh kayak buaya, parah. Cuma apa saja.